Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Salah satu disintegrasi nasional yang masih berlanjut adalah konflik di Papua akibat adanya organisasi Papua Merdeka (OPM). Dikutip dari website BINUS, konflik Papua terus memanas sejak adanya serangan di Nuga pada akhir tahun 2018 dan unjuk rasa di Papua pada tahun 2019. Hingga kini pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan di Papua. Akar penyebab dari konflik Papua sendiri yaitu sengketa historis terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua yang masih belum terselesaikan. Berdasarkan narasi tersebut, penyebab terjadinya disintegrasi adalah perbedaan adat dan budaya antar daerah di Indonesia. Ini bukan masalah disintegrasi ya. B. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan di Indonesia ya. C. Lemahnya pertahanan dan keamanan negara, bukan masalah keamanan. D. Lemahnya sikap cinta tanah air dan patriotisme. Cinta tanah air itu tentang tanah air, bukan masalah konflik, bukan masalah konflik sesama antar ya kecintaan tanah air ini tidak dinarasikan di teks. Perbedaan nasib dan sejarah juga bukan ini. Jadi jawabannya adalah yang B, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan di Indonesia. Hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut tercermin dalam UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah sebagai berikut, kecuali keikutsertaan bela negara itu yang pertama pengabdian TNI atau militer ini secara wajib. Kemudian pengabdian sesuai profesi. Terus yang ketiga pelatihan dasar, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini yang wajib ini, wajib. Nah, ini wajib sukarela dan wajib kalau ini, atau sukarela. Nah, pengabdian TNI atau prajurit. Jadi A, pendidikan kewarganegaraan ya. B, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ya. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib ya. Pengabdian sebagai abdi negara ASN oke. Pengabdian sesuai profesi. Nah, ini sebagai kecuali, kalau kecuali itu adalah yang D. Kenapa? Karena pengabdian sebagai abdi negara itu masuk ke pengabdian sesuai profesi. Jadi yang kecualinya adalah yang D. Lanjut nomor 3. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nilai praksis yang bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai pasal tersebut adalah ini tentang agama, terus negara.
negara yang berhubungan pengaturan terhadap negara. Bagaimana? Di sini nilai praksis. A. Menghormati orang lain yang sedang melaksanakan peribadatan agama. Ini individual, sesama manusia, sesama masyarakat. Nah, sesama ini individu lah, atau individu. Yang B. Bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama. Bukan, ini bukan negara, ini sesama, ini individu lah, individu. C. Siap dan mau bekerja sama dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Individu. D. Siap dan mau menolong orang lain dalam kesusahan tanpa memandang agama yang dianutnya. Ya, ini sesama lah, sesama atau individu. Menyediakan tempat beribadat bagi setiap agama. Nah, ini menyediakan. Nah, ini baru negara ini. Menyediakan tempat peribadatan bagi setiap negara, atau tanggal merah, menentukan tanggal merah untuk hari besar agama, Nah, ini pemerintah negara. 4. Berlian karat. Karat itu adalah alat takar berlian. Ya, ini karat adalah alat takar berlian. Galon, alat takar bensin. Oke, boleh. Ustadz, alat takar, oh bukan. Buku, alat takar siswa, juga bukan. Karat, alat takar besi. Berapa karat? Oh bukan, emas harusnya. Pengrajin, alat takar kayu. Bukan. Berarti jawabannya adalah yang A. Galon digunakan untuk alat mengukur bensin. 5. Calon jamaah haji Indonesia sedang menjalankan manasik di asrama haji. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah calon jamaah haji Indonesia, subjek, menjalankan, predikat, manasik, objek di asrama haji, keterangan tempat. Nurul, subjek, berpuasa, predikat, sunnah, objek di bulan Sya'ban, keterangan waktu, sebagai persiapan fisik dan mental. Ini pelengkap. Pelengkap. Sebagai keterangan mungkin, kalau nggak keterangan, pelengkap ini. B. Perwakilan manajemen dan mitra pengemudi Grab Indonesia. Nah, ini subjek. Menyerahkan predikat sapi objek yang memiliki berat 1 ton. Ton ini pelengkap untuk korban. Ini keterangan ini. C. Sekretaris Jenderal Kemendagri, subjek, tidak menyatakan predikat kepada publik, objek, bahwa ASN yang berpenghasilan di bawah FPJT berhak menerima zakat. Teguh Wisnu dan Ari Untung, subjek, membangun masjid Asy-Syolihin di Yokohama. Ini keterangan tempat. Ibu itu, subjek, senantiasa mendoakan, predikat, anaknya, objek, yang sedang sakit. Nah, ini pelengkap, agar Allah SWT segera memberikannya kesembuhan. Ini keterangan. Berarti SPOK. Nah, ini SPOK. Nah, nomor 6. Semua buah-buahan mengandung vitamin. Sebagian vitamin dari buah-buahan yang dikonsumsi oleh manusia diperlukan untuk daya tahan tubuh. Hari ini daya tahan tubuh Wanda menurun. Simpulan yang tepat adalah vitamin. Sebagai vitamin mengandung vitamin. Mana nih? Hari ini daya tahan tubuh Wanda menurun. Diperlukan daya tahan tubuh.
Nah, ini karena sama. Daya tahan tubuh. Vitamin, sebagai vitamin. Nah, Wanda tidak mengonsumsi buah-buahan yang diperlukan untuk daya tahan tubuh. Nah, ini. Wanda akan mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan untuk mendapatkan vitamin sebab daya tahan tubuh. Nah, ini bukan. Jenis-jenis buah yang dikonsumsi oleh Wanda sebagai manusia mengandung semua juga bukan. Wanda mengonsumsi buah-buahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Wanda mengonsumsi vitamin dari berbagai buah-buahan demi menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini Wanda daya tahan tubuh menurun, berarti Wanda mengonsumsi buah yang tidak, bisa saja Wanda tidak mengonsumsi buah-buahan yang diperlukan untuk daya tahan tubuh. Nah, Wanda mengonsumsi buah-buahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, karena ini sebagian. Nah, berarti yang A. Nomor 7. Susanti memiliki sebuah rak buku yang terbagi atas 5 tingkat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat pertama adalah yang teratas dan tingkat kelima adalah tingkat terbawah. Susanti menyimpan buku pelajaran ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Buku pelajaran kimia dan geografi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Nah, buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran biologi, di atas buku pelajaran. Nah, di sini berarti matematika, ini MTK, disimpan tepat di atas, berarti bio. Nah, bio. Sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan tepat di bawah buku bio. Nah, ini B-in. Nah, buku pelajaran ekonomi terletak di atas buku pelajaran fisika dan kimia. Pelajaran ekonomi. Berarti ekonomi dan kimia. Berarti ini eko dan kimia. Buku pelajaran ekonomi terletak di atas buku pelajaran fisika. Ini fisika. Ini fis dan kim. Berarti ekonomi, di sini ekonomi. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Ini matematika. Urutan buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah buku pelajaran kimia dan geografi diletakkan saling berpisah. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini geografi dan geo. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kan 1, 2, 3, 4, 5. Ekonomi berarti ekonomi. Ini bukan. Ini bukan, ini bukan. Antara B dan C. Ekonomi, fisika atau kimia. Nah, fisika, berarti B jawabannya. Nah, fisika, terus habis itu matematika, biologi, geografi. Nomor 8. Dian seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Menghadapi situasi sulit setelah timnya mengalami kegagalan besar dalam mengimplementasikan proyek terbaru, beberapa anggota tim merasa frustasi dan kecewa. Sedangkan beberapa pihak terkait proyek juga mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap hasil akhir. Sikap Dian seharusnya adalah mengevaluasi, menyelenggarakan rapat darurat dengan tim dan memberikan peringatan kepada anggota yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan proyek. Ini menyalahkan, berarti menyalahkan tim lah. B. Menghindari konflik dan mencoba mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal untuk mengurangi tekanan kepada tiap-tiap anggota tim. Bukan. Meninggalkan proyek untuk sementara waktu dan membiarkan tim secara mandiri menangani dampak kegagalan tersebut. Meninggalkan proyek secara sukarela dan rendah hati untuk mengusulkan pengunduran diri dari jabatan karena merasa tidak mampu memimpin tim dengan baik. Juga bukan. Melakukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan pemecahan masalah yang bisa diterapkan pada proyek yang akan datang. Nah, ini poinnya 5. Terus poin 4-nya yang mana ini? Ayo kira-kira yang mana? Menyelenggarakan menyelenggarakan rapat, ini poin 4. Nah, terus poin 3-nya menghindari konflik, meninggalkan proyek.
meninggalkan proyek. Ya ini sebenarnya minus semua ini. B, C, D ini minus semua. Secara sukarela, rendah hati, mengundurkan diri, tidak bertanggung jawab. Ini satu. Rendah hati, sukarela dan rendah hati. Mengundurkan diri berarti kan lari dari tanggung jawab. 3, ini 1 berarti BC 2. Ini 2 lah. Ini 3. Meninggalkan proyek untuk sementara waktu, mandiri. Oke, lanjut nomor 9. Anda sedang berada di kantor dan memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan file laporan melalui email pada atasan Anda. Namun tiba-tiba terjadi pemadaman internet di kantor, membuat Anda kesulitan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Atasan pun menyatakan bahwa ia sangat membutuhkan laporan tersebut dengan segera. Sikap Anda adalah harus mengirim email ke atasan karena sangat membutuhkan. Nah, internet mati, kendalanya internet. A. Segera memanggil orang IT untuk memperbaiki internet kantor sebagai upaya untuk segera menyelesaikan masalah. Oke. B. Melanjutkan pengiriman email pada waktu yang tepat, yakni saat internet kantor kembali lancar, tidak sesegera mungkin. C. Menunggu internet kantor kembali lancar tanpa mengambil tindakan apapun, pasif. Ini 1 ini kemungkinan. D. Menggunakan wifi ponsel pribadi untuk mengirimkan email. Nah, ini solutif ini. E. Istirahat sejenak dan berbincang dengan rekan kerja sambil menunggu internet sesegera mungkin. Nah, ini minus juga. Berarti ini yang poinnya 5. Sedangkan untuk poin 4 yang mana ini? Melanjutkan pengiriman yang ini. Nah, minus juga sih. Ini 4, ini 3. Oh, ini C sama E, ini jelekan yang E ini. Istirahat sejenak menunggu internet, ya sama-sama sebenarnya. Ya pokoknya yang positif D. 10. Anda berada di dalam bus umum yang penuh sesak. Seorang lansia dengan kondisi fisik yang lemah dan tampak kelelahan hendak naik ke bus. Di antara kerumunan penumpang tidak ada yang memberikan tempat duduk. Prioritas kepada lansia tersebut. Sikap Anda adalah memberikan tempat duduk, menawarkan tempat duduk pada lansia tersebut dan memberikan bantuan untuk duduk. Nah, ini. Tetap berada di tempat Anda tanpa, nah ini, memberikan perhatian kepada lansia tersebut. Meminta kernet bus untuk memberikan tempat duduk, prioritas kepada lansia. Oh, bukan. Meminta penumpang di sekitar lansia untuk memberikan tempat duduknya. Tetap fokus pada, nah ini cuek. 1 ini mungkin. D jawabannya. D. A. Untuk poin 5 A. Ya ini 1. Meminta penumpang di lansia untuk memberikan, nah ini. Meminta orang tapi 4. Meminta kernet, ini 3 masih. Nah, ini tetap berada di tempat duduk, ini cuek. Ini 2. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.